Pernah gak sih, lu lagi duduk di kelas, dapat tugas bikin dokumen, dan di kepala lu tuh cuman ada satu pertanyaan besar ini. Buat apa sih? Ngapain nyatet ulang yang ada di buku? Kayak gak ada kerjaan aja. Emangnya dengan nyatet gue bakal lebih paham? Agak. Dan parahnya, biasanya di tugas ini tuh ada aturan tidak tertulis yang menurut gue cukup aneh. Yang dimana semakin tebal rangkuman lu, maka semakin tinggi juga nilainya. Seolah-olah guru itu sedang menimbang lembaran kertas, bukan ide yang ada di kepala lu. Jadi, apa sih urgensi dari tugas merangkum ini? Apakah kita sedang dididik sebagai calon pemikir? Atau mungkin hanya sebagai mesin fotokopi? Hai, gue Ijra Rahdian. Di channel ini gue bahas kritik sosial, edukasi, dan juga musik. Subscribe kalau kamu suka topik ini. Abaikan jika tak sejalan dengan hati. Selamat menikmati. Nah, mari kita bedah. Di permukaan, merangkum kelihatannya seperti aktivitas pasif. Hanya memindahkan kata-kata dari buku ke buku catatan. Tapi di balik itu, ada niat baik yang seringkali lost in translation atau salah diterjemahin. Pertama, merangkum seharusnya bukan tentang seberapa banyak yang lu tulis, tapi seberapa dalam lu bisa memproses sebuah informasi. Ini semua tentang distilasi, di mana lu bisa menyaring 10 halaman materi menjadi satu halaman beresensi. Maksudnya gini, bayangin lu punya segalon susu sapi segar. Tugas lu tuh harusnya bukan cuma nuangin setiap tetes susu ke dalam botol-botol kecil. Seharusnya tugas lu tuh adalah mengubah setiap tetes dan percikan susu tersebut menjadi sebuah keju atau yogurt yang lebih kaya dan padat nutrisi. Itulah esensi merangkum, yaitu soal value dan isinya, bukan soal jumlah huruf. Tapi disinilah sistem sering kecolongan. Guru yang baik akan memberikan nilai tinggi pada rangkuman yang padat, jelas, dan mencerminkan pemahaman unik lo. Bukan dari panjangnya yang kayak novel. Sayangnya, kadang yang terjadi adalah penilaian secara visual. Di mana yang isinya tebal, rapi, dan banyak warna akan diberi nilai 90. Sedangkan yang isinya tipis, walaupun berisi, tetap akan diberi nilai 75. Karena dipandang sebagai tulisan yang kurang effort. Ini bukan salah guru sepenuhnya. Mereka juga manusia yang menghadapi 40 siswa per kelas. Tapi ini adalah systemic flaw, di mana kita mengukur usaha hanya berdasarkan ketebalan, bukan dengan kedalaman. Dan di era digital ini, di mana informasi tersedia hanya dengan sekali klik, tugas merangkum jadi semakin absurd kalau cuma stop di rewriting doang. Urgensinya justru harus bergeser, bukan hanya sekedar menyalin, tapi untuk melatih otak agar dapat melakukan critical thinking. Bisa nggak lu ngambil ide kompleks, lalu disusun kembali menjadi bahasa lu sendiri? Bisa nggak lu membedakan mana yang penting dan mana yang sekunder? Ini adalah skill yang lebih penting dari sekedar banyaknya menyalin. Jadi, apa kesimpulannya? Merangkum itu penting, tapi bukan dalam bentuk yang superficial. Tujuan seharusnya adalah memaksa lu berinteraksi dengan materi, bukan cuma menyalinnya. Dan buat lu yang masih dapat tugas merangkum, coba challenge yourself. Jangan cuma jadi mesin fotokopi, tapi jadilah seorang kurator atau editor. Tanya ke guru, boleh nggak rangkuman saya dalam bentuk mind map? Boleh nggak rangkuman saya dalam bentuk poin? Boleh nggak dalam bentuk podcast? Kejauhan lah kalau itu. Ya intinya lebih ke mengubah dari berapa halaman menjadi berapa insight yang bisa lo ambil. Dan buat sistem pendidikannya, mungkin sudah saatnya berhenti memberi reward lebih pada panjang lebarnya tulisan. Dan coba untuk memulai menilai dari isinya. Karena yang kita butuhkan bukanlah generasi yang bisa menulis panjang lebar, tapi generasi yang bisa berpikir jernih dan juga komunikatif. Intinya, nilai besar seharusnya diberikan kepada anak dengan pemahaman yang lebih dalam, bukan dari seberapa banyak tinta atau huruf yang tertulis di atas kertas. Dari apa yang disampaikan video ini, gimana menurut kalian? Apakah suka, menarik, atau mungkin bukan yang kalian cari? Tolong kasih feedbacknya di komentar. Oh ya, menurut kalian gimana sih tanggapannya tentang tugas rangkuman tersebut? Apakah sudah sesuai dengan standar pendidikan kalian? Atau mungkin terasa aneh? Tulis pendapat kamu di komentar, kita diskusikan dengan lebar. Like dan subscribe jika topik ini disukain kamu. Jangan lupa share biar orang lain tahu dan bertamu. Follow IG gue Ijra Rahdian, and thanks for watching.